Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Saya mau langsung ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, BAP terbaru 6 terpidana yang diperiksa ini 5 membantah bahwa Peggy Setiawan pelakunya, namun 1 membenarkan Peggy Setiawan merupakan otak dari pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Nah, kalau kita lihat dari kekuatan hukumnya, artinya ini 5 lawan 1. Berarti penetapan tersangka untuk Peggy Setiawan ini bisa dibilang lemah, begitu? Ya. Dalam ilmu hukum tidak seperti matematika ya, 5 lawan 1. Tapi kita harus mendasarkan bahwa apakah keterangan yang disampaikan itu bernilai atau tidak. Kan gitu, Pak. Sekarang pertanyaannya, apakah dalam pemeriksaan keterangan itu sudah mendasarkan dengan lie detector? Coba dikaji dengan lie detector. Sejauh mana kejujuran dari orang yang bersangkutan. Ini yang jadi problem. Sehingga saya kok tidak percaya begitu aja. Dengan demikian, dari kasus yang bersangkutan, nantinya akan menjadikan kejelasan. Karena ini sudah chaos ya, situasi sudah chaos. Oleh karena itu, tadi saya katakan, lie detector, ilmu bantu untuk memberikan kejelasan, walaupun sebagai alat, akan sangat bermakna sekali. Sehingga kita jangan sampai 5-1. Saya kira penyidik harus juga firm, kemudian penasihat hukum firm, bahwa apa yang disampaikan ketika 8 tahun yang lalu, itu sudah harus memberikan suatu bukti. Kalau saat ini terkecoh, wah berat lagi. Disinilah saya kira keteguhan dari seorang penegak hukum, jangan sampai percaya pada seorang tersangka. Jangan sampai memberikan suatu keterangan. Memang dalam ilmu hukum ada istilah nanti saling menjadi saksi, saling menjadi terdakwa. Tapi dalam hal itu kita harus lihat, apakah 1 itu menjadi saksi mahkota pada 5? Oh belum tentu. Kan begitu istilahnya kan gitu. Dengan demikian kemampuan untuk memberikan lie detector dalam menjaga diri dia sebagai pelaku sangat menentukan. Kita jangan terkecoh 5-1, enggak bisa seperti itu. Kita bukan matematika, tapi ilmu hukum yang berbasis pada nilai, berbasis pada kepentingan sosial ketika itu. Sehingga kejujuran dalam 5 tersangka untuk memberikan keterangan akan bermakna di dalam suatu pembuktian. Begitu, Mbak. Oke, nah sekarang saya ingin ke Pak Ugrosono. Kalau berbicara soal lie detector, ini juga tampaknya adalah sebuah teknologi yang dipergunakan begitu oleh pihak kepolisian untuk melihat benar atau tidak ini orang berbohong atau tidak. Tingkat akurasinya sendiri seperti apa untuk bisa membuktikan bahwa oke, dia berbohong, dia terlibat, dia tidak? Ya, kalau lie detector itu alat bantu. Tato listrik turun apa nggak berubah dia? Alat bantu saja untuk meyakinkan ini berbohong atau tidak. Tapi kan tetap harus tambah alat bukti tadi. Jadi lie detector tidak bisa menerbitkan berita acara bahwa ahlinya menyatakan ya dia berbohong dan dia pelakunya, nggak bisa. Itu hanya membantu, oh dia kadar berbohongnya sekian persen dan sebagainya. Oke, tadi disampaikan juga oleh Prof. Hipnu, kasus ini sudah chaos. Apakah perlu mungkin kita mengaudit ulang penyidikan di 2016 atau bahkan proses pengadilan juga dipertanyakan ya keabsahannya jika memang ternyata 2 DPO dihapus padahal amar putusan ada 3. Ya jadi begini, sejak kemarin saya ceritakan bahwa dengan kasus yang terjadi terhadap Vina ini, korban ini, dan Eki ya, satu lagi, segera dibentuk dari pusat, dari mungkin ya saya mohon Pak Kapolri misalnya itu, membentuk operasi khusus kepolisian pengungkapan kasus Vina. Itu melibatkan semua fungsi yang ada di kepolisian dan mungkin ada yang dari luar, dari kedokteran forensik, mungkin dari RSCM atau dari rumah sakit di Bandung, di Jawa Barat, ya kan. Nah, bersama-sama mengungkap kasus ini. Jangan sampai terjadi nanti ke depan bahwa hal seperti ini dianggap bahwa ini biasa. Ini luar biasa, extraordinary. Jadi harus diungkap fakta sebenarnya bagaimana. Makanya dukungan scientific investigation ini harus diutamakan. Karena itu ilmu pengetahuan yang akan berbicara. Kemudian forensik juga diutamakan dari situ. Jadi sama dengan kasus bom Bali, itu yang ditemukan adalah nomor, bukan pelakunya mengaku, bukan. Itu dari situ berangkatnya. Jadi berangkatnya dari mana ini mungkin harus diungkapkan. Nah, setelah kalau nanti tetap buntu menangkap pelaku, nah, itu satu risiko daripada kita menahan 1000 pelaku, lebih bagus melepas 1 yang bersalah tadi. Tapi itu kan hanya sebagai kata perbandingan bahwa tidak boleh salah dalam menerapkan hukum. Itu. Atau mungkin polisi bisa tidak akhirnya melepaskan atau menghilangkan 2 nama DPO dengan menggunakan prinsip tadi. Daripada kita tangkap orang yang salah, mendingan ya udah 2 ini kita anggap nggak ada aja. Nggak bisa juga, karena ini sudah proses di pengadilan. Di pengadilan. Berkas untuk Peggy kalau memang dia pelaku nanti setelah dibuktikan secara scientific investigation, itu adalah berkas perkara yang digunakan oleh ke-8 para terpidana tadi. Jadi bukan berkas baru. Harusnya
2 DPO yang dihapuskan ini melalui proses seperti apa? Menghapus tidak bisa seperti itu karena sudah masuk ke pengadilan. Jadi ini yang kadang-kadang sering dikatakan obstruction of justice. Jangan sampai terjadi seperti itu aja menurut Artinya, saya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari proses ini dari awal tadi kan dikatakan perlu audit dan ini sebagai kasusnya juga ditangani langsung oleh Bareskrim Mabes Polri dong, begitu ya Pak ya? Ya, ini sudah melibatkan semua disiplin ilmu, disiplin fungsi di kepolisian, Propam juga harus turun di sini. Ini tidak mudah, memang membutuhkan energi dan perhatian cukup banyak dari institusi Polri dan beberapa instansi pemerintah lainnya untuk bisa mengungkap ini. Karena satu nyawa yang hilang di negara Indonesia, presiden harus tahu kenapa meninggalnya, bukan presiden perintahkan selesai, bukan. Presiden harus tahu sebabnya kenapa gitu. Pak, ini saya masih tertarik nih Pak. Ini kasus udah lama banget. Kalau mau melakukan visum udah nggak mungkin lagi. Ahli forensik juga harus bergeraknya, misalkan ahli forensik mau bergerak dari mana Pak? Mau bongkar kuburannya lagi, jenazah juga pasti sudah hancur. Apalagi mau cari sperma juga udah pasti nggak ada, jenazahnya mungkin udah hancur selama 8 tahun. Jadi polisi kalau ingin mengungkap kasus ini seterang-terang mungkin, dari mana dulu sih Pak mulainya? Karena kan kalau keterangan dari terpidana, 5 mengatakan nggak mengenal, 5 mengatakan nggak terlibat, cuma 1 yang mengatakan terlibat. Jadi kan ini agak sedikit kusut begitu Pak. Ya, jadi dalam mengungkapkan kasus jiwa dan tubuh manusia ya, apalagi korban seperti tadi, itu saya saja pensiun 2014, ini 2016. Ilmunya polisi setelah saya pensiun harus lebih bagus daripada ilmunya saya kan gitu. Makanya pada saat terjadi kejadian pembunuhan terhadap Vina ini atau penganiayaan dengan pemberatan, alat-alat yang bukti yang ditemukan dalam tubuh korban itu harus benar-benar disita oleh penyidik. Kemudian dilakukan pemeriksaan baik melalui dokter kehakiman untuk visum atau otopsi dan pemeriksaan forensik. Itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ya ini anggap pelanggaran etika profesi cukup berat. Ya kan, kalau pelanggaran etika profesi cukup berat, ya kita lihat kasusnya waktu Sambo, pasti arahnya pemberian tidak dengan hormat. Jadi institusi Polri jangan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Institusi Polri yang sudah bagus ke atas ini ya harus kita pertahankan supaya tetap dicintai masyarakat. Baik, Mbak Dewi Intan, selain mungkin bukti BAP yang sudah disampaikan tadi pada saat konferensi pers, di mana 5 kemudian membantah Peggy Setiawan, 1 membenarkan, apakah ada bukti-bukti lain yang didapat oleh kuasa hukum dari para terpidana ini? Ya, sejauh ini belum ada Mbak, karena jujur saja kami masih minim sekali informasi karena mungkin juga pihak kepolisian masih dalam tahap penyidikan, jadi informasi yang baru kami dapat hanya sebatas itu. Oke, apakah kemudian akan menerima begitu saja 2 DPO kemudian dihapuskan atau ada langkah yang tengah disiapkan nih dari tim kuasa hukum? Iya, mengenai 2 DPO yang hilang, ya jujur kami tim kuasa hukum dan keluarga menolak keras. Itu karena di dalam BAP jelas ada 3 nama DPO tersebut, lalu di fakta persidangan juga ada sampai dengan putusan hakim. Ya berarti kan di sini ada produk hukum gitu. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab jika 2 nama ini hilang? Jelas di dalam fakta persidangan dan putusan itu mereka melakukan secara bersama-sama, tidak melimpahkan peran seperti itu. Jadi ya menurut kami sangat-sangat tidak masuk akal jika 2 DPO tiba-tiba hilang hanya dalam 2 minggu penyidikan, seperti itu Mbak. Oke baik, sekarang saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, keluarga korban menolak keterangan dari aparat berwajib bahwa 2 DPO itu hilang. Langkah hukum yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum keluarga korban ini apa sih Prof. Hipnu? Apakah ada langkah hukumnya? Ya, langkah hukumnya harus sampai ketemu, kan gitu Mbak. Nggak bisa 2 itu hilang. Bisa sehingga langkah hukumnya, Prof. Iya harus dilakukan. Menurut saya adalah audit investigasi ulang kembali. Kalau perlu adalah dibongkar, diotopsi kembali, kan gitu kan. Ya. Ini harus ulang. Tadi saya sepakat sama Pak Profesor. Dilihat dari segala aspek, beberapa unsur demikian juga. Karena kalau memang hilang, bisa juga memang, kalau memang hilang, seandainya hilang ya tidak ada loh ya. Tapi ada pertanggungjawaban yang komprehensif, tidak bisa hanya 1 orang, kan gitu. Karena dalam suatu peradilan Mbak, teorinya ada kesesatan. Jangan-jangan
dua orang itu disesatkan. Bisa juga kita berpikir, mistak. Kalau sampai seperti itu gimana? Kan begitu, Pak. Karena jangan sampai dengan seandainya sampai sekarang hilang, ke depan muncul lagi. Wah, itu sudah rusak lagi ke depan. Itu yang saya kira situasi seperti ini harus tanggung jawab ketika menentukan nama orang, berarti identifikasinya harus jelas. Itu kesalahan yang pertama, sehingga dalam suatu objek penyertaan harus masuk dalam suatu cerita. Saya kira nggak lama lah bisa menentukan, asal semuanya itu bisa dilakukan dengan cermat, tegas, dan berintegritas. Gitu. Oke, Prof. Hipnu, kalau misalnya dua DPO ini kemudian hilang, tidak ada lagi, siapa yang akan bertanggung jawab atas kematian dari Vina dan juga Eki? Ya nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa dihilangkan, kan itu. Tapi seandainya bilang juga bisa, karena saya tahu dari dalam suatu teori tadi kriminalistik itu menambah dan mengurangkan. Jadi coba baca buku-buku tadi Pak Ugroseno, pengungkapan kriminal itu ada menambahkan dan mengurangkan. Lah konteks ini yang kadang-kadang dalam rangka untuk menyempurnakan suatu peristiwa yang kurang tepat, atau kadang-kadang untuk memberikan suatu peristiwa dalam suatu keinginan tertentu. Ini sepakat, Polri juga harus tanggung jawab. Teori-teori itu mungkin terjadi, menambah dan mengurangkan dalam suatu pembuktian untuk menentukan suatu bukti yang cukup dalam suatu perkara yang bersangkutan. Nah, ini tampaknya kebuka, gitu loh Mbak. Oleh karena itu, dua ini harus dipertanggungjawabkan. Siapa? Penegak hukum. Kenapa penegak hukum? Karena menuliskan. Kenapa tidak jelas? Kenapa pada waktu itu tidak jelaskan? Apakah ini edo-edoan? Apakah hanya kamuflase? Oh, tidak bisa dalam ilmu hukum kamuflase. Bicara hukum, bicara bukti. Bicara subjek hukum, bicara identitas. Gitu, Prof. Hipnu, singkat saja Prof. Hipnu. Ini kuasa hukum kan kemarin sudah, kalau tidak salah, sudah melaporkan peristiwa ini kepada Komnas HAM perihal hilangnya 2 DPO. Apakah dengan melaporkan kepada Komnas HAM, mengadu kepada Komnas HAM, ini akan memberikan katakanlah sebuah titik terang, akan bernilai hukum juga atau bagaimana, Prof. Hipnu? Ya, karena ini sebagai warga bernilai hukum. Artinya nanti Komnas HAM juga masuk sebagai dalam suatu lidik pengungkapan perkara. Karena Komnas HAM sebagai lembaga yang menaungi tentang subjek hukum ketika orang hilang. Saya kira harus tahu persis. Sehingga seandainya bicara sampai pada titik tertentu, Komnas HAM juga harus memberikan suatu keterangan, memberikan suatu deskripsi bahwa ternyata tidak ditemukan. Ternyata memang pada waktu pembuatan BAP dulu itu edo-edoan. Nah, itu yang enggak pas itu. Baik, tampaknya itu, Mbak. Ya, baik Pak Hipnu. Kita ke Pak Ugro. Pak Ugro ini kan sudah melapor mengadu ke Komnas HAM. Kemudian juga ada salah satunya adalah upaya untuk meminta restitusi kepada pihak keluarga korban. Mungkin ada restitusi seperti apa yang mungkin biasanya dari pengalaman Anda yang biasanya diberikan oleh Komnas HAM ataupun dalam kasus ini? Ya, kalau saya sebaiknya pengacara korban lapor ke Divisi Propam Polri. Jadi Divisi Propam Polri ini kan fungsinya banyak, penyelamat Polri, penyelamat organisasi Polri, penyelamat masyarakat, penyelamat kasus, dan supaya ini dijaga betul. Karena yang menjaga Polri sementara ini kan Propam. Nah, itu lebih bagus dari Komnas HAM, mungkin diberikan tembusan dulu. Jadi tidak datang nanti sama-sama datang merepotkan petugas yang di lapangan. Nah, tim Propam nanti akan turun bersama satuan tugas khusus, ya kan? Mungkin dipimpin seorang brigjen yang muda, yang pintar-pintar sekarang juga banyak di Polri. Dan nanti kalau punya prestasi bisa mengungkap, hanya tinggal mengarah kepada siapa pelaku yang sebenarnya, bagaimana peristiwa sebenarnya. Ya promosi saja bintang 2 atau nanti Kapolda di mana, ini kan menantang, pekerjaan seperti menantang bagi perwira tinggi Polri yang memang mempunyai rasa cinta kepada Polri sebagai bayangkara sejati, seperti itu. Oke, jadi kesimpulan dari Pak Ugroseno bahwa kasus ini perlu dilakukan audit lagi dari awal dan kepada kuasa hukum laporkan langsung saja ke Propam. Dan satuan tugas khusus ini, operasi khusus kepolisian, satuan tugas lengkap untuk menangani peristiwa ini. Oke. Nah sekarang terakhir kita ingin ke Mbak Dewi Intan. Mbak Dewi Intan, laporan sudah masuk ke Komnas HAM, apa saja yang dilaporkan? Apakah hanya poin 2 DPO hilang atau mungkin ada aspek-aspek lain juga yang dilaporkan kepada Komnas HAM? Iya, kami tentu mengadukan semuanya kepada Komnas HAM mengenai 2 DPO yang hilang, lalu juga mengenai restitusi itu. Pada saat persidangan itu kan memang keluarga korban tidak mendapatkan itu, seperti itu. Jadi ya kita meminta dukungan lah dari Komnas HAM supaya kasus ini menjadi transparan gitu.
Baik, baik. Terima kasih Mbak Dewi Intan, kuasa hukum dari keluarga korban Vina, kemudian juga Prof Hipnu sudah bergabung bersama kami, dan terima kasih Pak Groseno sudah hadir ke studio kami. Semoga sehat selalu semuanya.